Hari ini kita akan memasuki bagian pertama dari e-commerce marketing dan advertising. Kita lihat ya, ini saya ambil dari buku teks kita, apa sih yang terjadi di online marketing dan advertising di antara tahun 2019 dan 2020. Ini sebelum terjadi benar-benar pandemi yang parah gitu ya. Nah, kita lihat apa saja yang terjadi untuk bisnis. Ini kelihatannya peningkatan tajam ya untuk pengeluaran marketing dan advertising seluruh dunia. Sampai 17% kenaikannya di 2019. Dan saya yakin di sekarang itu naik jauh lagi lebih signifikan dikarenakan adanya pandemi mendorong orang-orang untuk menjadi bisnis online dan juga meraih orang-orang itu online karena mereka tidak bisa lagi pergi ke toko, tidak bisa lagi pergi ke mall dan lain-lain. Kemudian kita lihat bahwa ada tren untuk mobile device itu yang semakin tinggi penggunaannya, itu membuat kita para pebisnis juga mengarah advertising untuk mobile ads ya, dan ini perkembangannya juga sangat tinggi, sampai 75% dari seluruh digital advertising spending itu digunakan, kita menggunakan mobile ads. Untuk search engine dan advertising itu memang masih penting, tapi mungkin pertumbuhannya tidak seperti dulu lagi ya. Maksudnya yang mana sih ini? Maksudnya adalah seperti kita bikin ads di Google Search Engine, di Yahoo Search Engine, di DuckDuckGo gitu ya. Nah, itu menjadi berkurang secara signifikan karena sekarang lebih banyak iklannya itu langsung mengarah ke mobile apps. Untuk pengeluaran marketing itu memang semakin meningkat ya karena sekarang persaingan makin berat, dan kalau perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk pemasaran, sebenarnya mereka akan ketinggalan dibandingkan dengan yang lain. Ya, kita lihat sekarang semakin banyak penipuan, jadi ini cukup mengkhawatirkan, dan juga advertising yang normal tradisional itu masih terus ada ya. Yang kedua untuk teknologi, ad blocking software itu banyak dipakai ya, dan ini menyulitkan perusahaan sih kalau misalnya kita adalah publisher dan advertiser. Sekarang juga makin banyak big data, kita pernah belajar di pertemuan kita yang pertama bahwa sekarang data banyak sekali ya. Setiap kali kita melakukan cruising gitu ya di internet, keberadaan cookies dan sebagainya itu sebetulnya men-track apa yang kita lakukan dan itu banyak sekali datanya. Jadi tantangan buat kita sebagai perusahaan itu kita semakin repot juga ya mengurus data yang makin berkembang ini. Lalu kita juga lihat ada cloud computing ya, ini terus berkembang maju ya, karena sekarang juga orang malas lah beli server dan sebagainya mahal gitu ya. Jadi lebih banyak kita pakai cloud dan lebih bersedia untuk membayar saja langganan. Karena kalau misalnya membayar langganan, misalnya waktu berjalan, teknologi semakin maju, kita nggak usah lagi spending terlalu banyak untuk membeli hardware yang baru. Ya. Untuk society sekarang makin banyak ya target advertising itu lebih ke orang-orang, jadi ini mengkhawatirkan adanya isu privacy. Oke, nah itu yang terjadi selama 2019 dan 2020 ya. Tentunya di 2021 ini kita semakin banyak perkembangan, terutama saya yakin untuk mobile ads, untuk mobile advertising, untuk pengguna dari mobile, kemudian juga people are online. Almost all the time gitu ya, dikarenakan sekarang sampai ke pelosok pun mereka punya handphone, mereka punya internet ya, dan yang semuanya dipaksa sebenarnya gara-gara pandemi COVID. Oke. Nah, dengan melihat pasar yang begitu besar dan begitu banyak audiens yang kita perlu gali ya, kita harus menyadari bahwa untuk pemirsa di internet itu apa saja sih yang bisa kita lihat dan kita garap ya. Yang pertama, jumlah user online ya, itu bisa kita cek untuk kategori kita, untuk ini sebenarnya statistik ini ada ya di berbagai internet gitu ya, di berbagai page internet bisa kita cek ya. Kemudian juga intensitas dan penggunaan dari internet ya, kemudian demografi dan aksesnya, tipe dari koneksi internet, dan juga efek komunitas itu seperti apa. Nah, kalau di dunia digital marketing, di dunia e-commerce itu pasti kita bisa menggali data ini ya.
dengan minimum kita memasang Google Analytics di website kita. Kita juga pasang Facebook Pixel di website kita ya untuk menggali seperti apa sih orang-orang yang mengunjungi situs kita dan lain sebagainya supaya nanti kita bisa manfaatkan untuk mentargetkan pemasaran kita. Karena kita berdiri di dalam dunia e-commerce, kita juga harus paham untuk model perilaku konsumen yang kita hadapi. Nah, apa sih yang disebut dengan model perilaku konsumen? Ini adalah usaha untuk prediksi dan menjelaskan apa yang konsumen beli, di mana, kapan, berapa, dan kenapa mereka membeli. Dan kita juga lihat bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam membeli, yaitu antara lain budaya, sosial, dan juga psikologis. Nah, hal ini karena ini adalah pengaruh yang bisa diberikan kepada konsumen, berarti sebagai seorang pengusaha di bidang e-commerce, kita bisa menyentuh hal-hal ini pada saat kita melakukan ads. Nah, dengan 3 komponen ini, kita bisa membuat misalnya branding kita, marketing communication kita, misalnya video atau gambar apa sih yang mungkin menarik buat orang-orang di daerah tertentu, di target pasar kita, ya. Kemudian juga kemampuan dari perusahaan kita itu seperti apa. Nah, ini yang kita sebut adalah variabel yang memberikan intervensi. Nah, dengan independen variabelnya itu demografik dan juga variabel yang berintervensinya itu adalah brand marketing dan kemampuan perusahaan, kita bisa menghasilkan perilaku dari orang-orang datang ke toko dan membeli dan membuat keputusan itu. Ya, kalau e-commerce tentunya berarti mengunjungi situs, lalu apakah dia akan membeli produk yang kita tawarkan lewat situs itu. Pada saat kita berusaha melakukan advertisement dan juga marketing, kita juga harus paham bagaimana konsumen itu membeli produk atau jasa. Nah, biasanya seorang konsumen itu akan melewati 5 tahapan dalam proses keputusan mereka. Yang pertama adalah kesadaran akan kebutuhan, jadi ngerasa, oh aku butuh nih beli sesuatu gitu ya. Nah, terus setelah itu barulah dia mencari informasi yang lebih lanjut. Setelah mereka mendapatkan informasi tersebut, lalu mereka mencari berbagai alternatif, ya, dan akhirnya mereka benar-benar membuat keputusan dan dibeli itu produknya atau jasanya, dan terakhir setelah dibeli baru kontak pasca pembelian dengan perusahaan. Proses keputusan online consumer itu pada saatnya sama saja, ya, tapi memang ada 2 faktor yang menjadi pengaruh, yaitu kemampuan dari situs web dan platform seluler, serta perilaku clickstream, ya. Bagaimana konsumen itu mengklik, oleh karena itu interface dari sebuah website pun menjadi sangat berpengaruh terhadap hasil dari konversi kita. Kita lihat, ini adalah perbandingannya. Kalau misalnya kita pahami untuk tahapan yang mereka lalui adalah pertama mereka menyadari dulu, awareness ya, kemudian mereka mencari, search, lalu mereka mengevaluasi berbagai alternatif, benar-benar membeli, dan setelah membeli itu gimana ya. Kalau kita bandingkan antara online dan offline ya, kita cek ya untuk display ads-nya. Kalau online itu kita mungkin pakai email, pakai sosmed. Kalau offline itu mungkin kita pakai koran gitu ya, mass media, TV, radio, print ya, social network juga masih ya. Ini maksudnya si bisnisnya ya yang offline. Kemudian pada saat mencari gimana? Kalau online marketing ini akan mencari lewat search engine, online katalog, site visit. Maksudnya site visit itu mengunjungi websitenya ya. Kemudian email yang tertarget, social network. Kalau offline mungkin lihat katalog, lihat advertisement di kertas gitu ya, flyer gitu ya, atau tempelan poster ya. Kemudian media massa, orang penjual ya, tenaga penjual, sales people. Kemudian orang-orang yang menilai produk, mengunjungi toko, lalu juga dengan social network. Pada saat melakukan evaluasi, perbandingannya sebagai berikut ya. Kalau di online marketing communication, berarti kita pakai search engine, online katalog, site visit, product review, user evaluation, dan juga social network. Kalau offline itu biasanya akan cari orang yang udah pernah pakai ya, reference group. Kemudian juga ngecek mungkin bagaimana sih orang-orang yang kita percaya, opinion leader gitu ya. Kemudian mass media, product creator, store visit sampai 2 kali ya. Kemudian ada social network. Waktu membeli gimana? Waktu membeli online itu biasanya pakai ada melihat diskon, lihat target email, melihat flash sales,
Kemudian pembelian di offline itu biasanya promosi, lalu surat langsung, direct mail ya, dikirim ke kita, media massa dan juga print media. Dan terakhir untuk post purchase online marketing biasanya kita pakai komunitas, ada komunitas ya yang sama-sama pembeli mungkin atau penggemar. Kemudian newsletter, customer email, online update dan social network. Untuk offline mungkin yang bisa menjadi post purchase behavior itu garansi, kemudian telepon, bertanya service, perbaikan atau part-part yang dibutuhkan untuk perbaikan produk grup konsumen dan juga social network. Jadi kalau kita rangkum ya, sebetulnya online consumer behavior itu yang bedanya dengan yang offline itu kita akan melihat bahwa ternyata si kotak yang di tengah ini itu memiliki berbagai pengaruh terhadap bagaimana seseorang membeli. Dan terutama kita cek di sini karena ada website dan mobile platform feature, itu pastinya si faktor ini itu menjadi besar pengaruhnya terhadap bagaimana seseorang bisa membeli, sikapnya seperti apa, kemudian juga bagaimana mereka berinteraksi di dunia sosial network. Nah, semua ini, faktor ini berpengaruh ke yang kita sebut clickstream behavior dan akhirnya membuat purchase. Nah, clickstream behavior itu kalau kita ngeklik, nyari, ngeliat gitu ya. Dan yang menarik itu salah satu ilmu yang kalau di bidang IT pelajari itu namanya user experience, UX ya. Nah, UX atau user experience itu sebetulnya menjadi sangat krusial karena kalau kita desain dari interface website maupun mobile tidak begitu baik, orang menjadi tidak punya dorongan untuk membeli atau susah gitu carinya, jadi akhirnya sampai nggak jadi beli. Ya, makanya penting bagaimana mereka mendesain UX atau UI tersebut. Oke. Bagaimana di Indonesia? Indonesia itu pasar yang luar biasa ya, dan kita saja saking besarnya pasar kita itu termasuk pasar yang disasar banget gitu ya oleh berbagai negara tetangga kita. Dan kita lihat di sini bahwa jumlah pembelanja online di Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 65 juta di tahun 2022 dari 20 juta pada tahun 2017. Berarti meningkatnya sampai 3 kali lipat ya. Nah, dengan penduduk yang lebih dari 265 juta jiwa ya, Indonesia itu pasar online terbesar, salah satu pasar online terbesar di dunia. Belanja online di Indonesia juga sudah berubah ya secara signifikan sejak awal keberadaan fasilitas belanja online. Di tahun 2013, sebagian besar pembeli online itu beli item lewat pengiriman pesan seperti BlackBerry Messenger ya. Kita tahu sendiri itu sempat sangat populer ya di tahun-tahun itu. Nah, hari ini sudah bergeser ke saluran belanja online yang berbasis situs web dan aplikasi. Nah, kita lihat contohnya seperti tokobagus.com, situs belanja populer tahun 2014, tidak bisa lagi ditemukan di daftar populer 2019. Dan 2019, merek Indonesia Tokopedia itu menempati peringkat pertama di antara situs e-commerce yang paling banyak diklik di Indonesia. Diikuti oleh Shopee dan Bukalapak, sementara Lazada, Shopee, dan Tokopedia masing-masing adalah aplikasi belanja yang populer. Baik, kita lanjutkan ya. Untuk kualitas dan durasi dari bagaimana kita melaksanakan e-commerce di Indonesia, yaitu memang sekarang rasanya kalau saya perhatikan gitu ya, dengan kasat mata makin lama makin baik ya Indonesia. Bagaimana menanganinya? Yang populer itu apa sih? Kalau di Indonesia ya paling banyak itu elektronik ya, kemudian fashion item, kemudian bahan makanan ya, itu memang sangat populer secara online di Indonesia. Kita lihat 50% dari total pengelolaan e-commerce itu dibelinya oleh siapa? Yang usianya 30-39 tahun. Ya mungkin bisa diduga ya, karena kan umur segituan itu umur produktif dan mereka masih dalam tahap di mana mereka punya kebutuhan yang cukup tinggi. Okay. Dan kita lihat sekarang pembeli Indonesia itu sebagian besar percaya bahwa transaksi online di Indonesia itu cukup aman ya so far, karena mungkin juga jarang ada kejadian gimana. Yang lebih banyak itu justru penipuan yang seperti pesan-pesan dikirim kepada kita. Oke, perbaikan terbesar mereka terlebih pada kualitas dan deskripsi dari produk ya, itu yang paling mereka cek gitu ya kalau konsumer Indonesia. Kemudian juga mereka takut ada penipu-penipu ya, dan ini makanya kalau saya biasanya belanja juga, saya selalu akan ngecek komentar yang ada di
iklan produk itu ya. Jadi kalau misalnya kayak Shopee gitu ya, saya sebelum benar-benar saya beli, saya akan ngecek dulu ke bawah gitu ya. Soalnya biasanya kalau misalnya ternyata dia nipu atau gimana, saya akan tahu dari komentar tersebut ya. Jadi lebih baik kita karena kita tahu lah ini selalu ada eksis, tapi kita ya tetap menjaga dengan baik gitu ya diri kita sendiri. Menurut survei tahun 2018, waktu untuk mengantarkan satu barang jadi alasan utama tidak puasnya layanan beberapa pasar online. Ya, wajar sekali dan sebetulnya yang saya rasakan sebagai seseorang yang pernah mencoba untuk berjualan online dengan intensif ya, customer itu memang suka tidak pandang bulu ya. Jadi marahnya itu sama si penjual. Padahal yang ngirim barangnya bukan kita ya, yang ngirim barangnya mungkin misalnya si JNE, si JT apalah ya, dan kebetulan memang pada waktu tertentu seperti nih, ini udah deket ya sama Lebaran, sebelum Lebaran itu biasanya memang luar biasa itu volume pengantaran, belum lagi apalagi di tahun ini ya, kayak tahun lalu sama ya, kita ada PSBB sampai pengantaran itu sampai terhambat ya. Jadi tapi kalau konsumen Indonesia itu tidak pandang bulu, mereka akan marah saja kepada penjual ya, padahal belum tentu si penjualnya yang bertanggung jawab atas keterlambatan itu. Ya. Nah, jadi logistik itu memang salah satu tantangan terbesar buat pasar Indonesia, tapi ya pada saat yang sama, kalau kamu perhatikan baik-baik ya, saya melihat bahwa di saat pandemi ini, justru bisnis logistik itu berkembang pesat. Ya, kamu lihat sendiri ya, kayak Si Cepat, Antar Aja, JT, pokoknya ada banyak juga beberapa pemain baru, tahu-tahu mereka melejit dan luar biasa menjadi pemain-pemain yang besar ya. Padahal tadinya kayak yang nggak ada gitu ya, sampai saya juga heran. Dan sekarang saya juga secara pribadi juga sangat apresiasi ya, banyak kurir-kurir jasa pengantar online itu yang sangat bisa diandalkan sehingga kita dengan tenang bisa mempercayai mereka. Oke, selanjutnya masa depan e-commerce Indonesia seperti apa? Nah, untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat tentang kemudahan berbelanja online, Indonesia memperkenalkan Hari Belanja Nasional Indonesia yang sebetulnya waktu itu dimulai tahun 2012 dan jatuh 12 Desember ya. Jadi itu pertama kali mereka memulai, dan sekarang kalian perhatikan ya, apalagi nih sekarang tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2, tanggal 3 bulan 3 dan seterusnya ya. Ini tanggal 4 bulan 4 baru lewat nih. Jadi berikutnya tanggal 5 bulan 5 ya. Kalau misalnya mau belanja, biasanya lumayan lah ada diskon tambahan walaupun tidak terlalu besar, tapi lumayan lah. Kalau misalnya memang ada tujuan untuk belanja, kita dapat hemat sedikit lebih banyak. Oke ya. Jadi ini memang harapan dari dunia Indonesia, tapi rasanya cukup berhasil sih ya. Jadi orang juga mungkin nunggu-nunggu sampai tanggal-tanggal tertentu untuk mereka bisa berbelanja. Nah, sekarang kita akan melihat apa saja sih digital commerce marketing dan advertising strategi dan tool yang bisa kita manfaatkan untuk kita melaksanakan operasi e-commerce yang baik. Baik ya, apa saja? Nah, ini adalah tool-tool yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah website. Rasanya zaman gini harus punya, ya, website itu harus punya. Oke, jadi saya merasa mau produk apapun lebih baik kalau ada, gitu ya. Nah, website ini itu buat apa? Ya banyak ya. Kalau misalnya kamu untuk bisa kasih penjelasan produk, bisa juga langsung berjualan di situ, bisa juga misalnya untuk collect user data, kan orang kan biasanya kalau misalnya pengen lihat info lebih banyak mereka akan visit website dan sebagainya ya. Kita lihat di sini ini sebagai contoh Ford.com, terus fungsinya adalah situs jangkar mereka gitu ya. Oke. Kemudian kita juga bisa lakukan traditional online marketing seperti apa? Search engine, pasang di Google, di Bing, Yahoo gitu ya. Terus kita juga bisa display advertising, misalnya kita masang nih ke Yahoo, kita mau pasang gambar ini untuk narik calon customer prospek kita gitu ya, boleh. Kemudian email ya, email ini masih terus ya, dan rasanya email marketing itu malah sekarang aku merasa gencar sekali ya. Kalian nggak tahu nih, kalian kalau ada yang subscribe ke toko-toko, misalnya ke Shopee, ke Lazada, ke Beribenka, kemana lah ya, itu biasanya saya secara berkala menerima email dari mereka. Ya, jadi saya pikir ini masih sangat hidup ya email marketing di luar dari rasanya gitu ya. Banyak juga customer yang udah jarang lihat email. Oke.
Selanjutnya affiliate marketing ya. Affiliate marketing termasuk traditional marketing ya. Karena affiliate marketing biasanya ada orang yang punya konten lalu pasang iklan itu ya, nanti orang lain ngeklik ke iklan itu dan mereka kalau beli dapat komisi ya. Jadi konsep dasarnya sih seperti itu. Gimana caranya ya? Caranya kalau buat perusahaan sih kita nawarin ya, lu mau nggak jadi affiliate. Tapi kalau misalnya kamu sebagai pembuat konten, kamu bisa berpotensi dapat uang banyak dari situ. Ya. Selanjutnya social marketing. Kalau social marketing ya berhubungan sosmed ya. Sosmed nih contohnya Facebook. Kita juga kita juga bisa pakai Facebook Ads ya. Lalu kita juga bisa pakai microblogging site seperti Twitter. Twitter dulu lagi awal banget cuma bisa teks, sekarang udah bisa teks sama gambar, sama link dan lain-lain ya. Makin bagus, tapi pengguna Twitter kalah lah sama Facebook ya. Facebook itu sampai 170 jutaan, si Twitter itu paling 20 jutaan kalau di Indonesia ya. Saya ngomong Indonesia ya. Kalau seluruh dunia rasanya Twitter lebih banyak sih daripada yang di Indonesia porsinya ya. Oke. Kemudian blog atau forum seperti Tumblr, visual marketing seperti Pinterest dan Instagram, video marketing seperti YouTube ya. Sekarang TikTok ya. Sekarang TikTok itu menurut saya can be the future of video marketing. Ya, menarik sekali sih kalau saya lihat perkembangan TikTok, karena TikTok itu seperti kayak kayak tiba-tiba melejit gitu ya, melejit dengan sangat luar biasa, dan itu membuat gimana ya? Itu membuat media sosial itu menjadi sangat atraktif gitu buat banyak orang, ya. Oke, kalian mestinya seumuran kalian mungkin udah nyoba-nyoba lah TikTok. Kalau belum, kalian wajib ya untuk melihat. Menurut saya, that actually has very high potential. Game marketing ini bisa ya seperti Photospot, ada imposter game ya, dan masih banyak lagi ya kan. Sekarang kan tahulah EA apalah itu yang beken-beken ya. Mungkin di antara kalian ada yang gamers. Ya, mungkin dan kalian akan lebih tahu dari saya ya soal media mana sih yang paling dilihat oleh gamers ya. Oke, selanjutnya mobile marketing. Mobile marketing itu bisa kita buat mobile set khusus ya. Biasanya pakai M titik gitu ya, banyak lah. Saya udah sering lihat juga banyak toko seperti itu ya pakainya. Kemudian bisa juga apps seperti ya ini mah contohnya Ford ya. Kalau apps sekarang udah banyak banget ya mobile marketing lewat apps itu. Toko-toko yang kecil juga sekarang udah banyak sih yang saya lihat pada punya mobile apps sendiri ya. Oke. Kemudian offline marketing apa nih? Kalau offline marketing, TV, koran sama majalah itu termasuk dalam offline marketing ya. Dan ini tetap dipakai, tetap ya, karena menurut saya pasti adalah pasarnya. Cuman nggak tahu tuh kadang-kadang suka melihat ya, kelihatannya sih kalau TV, newspaper, magazine itu at the end they will lose gitu ya. Kalian bisa lihat sendirilah, TV kabel mungkin lebih menarik sekarang ya, langganan Netflix mungkin lebih menarik. Koran itu sekarang kalau nggak online udah jarang yang beli juga di kertasnya ya. Magazine juga lebih banyak yang online. Ya, langganan juga bisa lewat online sekarang ya untuk magazine. Oke. Nah, kita lihat ya, ini contoh ya, contoh Marketplace, ini situs web ya. Dan website itu menurut saya masih perlu ya, di luar dari semua di dalam pemikiran itu kayak nggak perlu tapi perlu ya, karena website itu kayak corporate presence gitu ya. Kalau misalnya kalian, apalagi nih ya, kalau kalian adalah perusahaan konsultan atau Anda kan teknik industri ya, kalau teknik industri itu mungkin nanti bidangnya ada yang jadi konsultan, ada yang kalau yang kerja sih juga banyak, mungkin kalau kalian wirausaha juga kalian butuh lah ya corporate presence ini. Oke. Kemudian ini adalah tampilan untuk search engine ya. Nah, jadi kalian tahulah Google udah paling populer nomor 1 di seluruh dunia. Ya, pangsa pasarnya aja lebih dari 90% ya seluruh dunia ya. Jadi dia udah raja banget, oke. Nah, search engine ini ada 2 tipe ya. Yang namanya search engine advertising itu bayar. Terus ada yang namanya search engine optimization, itu free. Ya, jadi kalau bedanya apa? Kalau search engine advertising, kamu bayar ya supaya kamu dapat ranking paling atas pada saat seseorang mencari dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk atau jasa kita. Ya, jadi kalau misalnya orang pas search nih kayak di sini hosting nanti keluar nih. Kalau ada tulisan ad, berarti dia itu pakai SEA, dia bayar. Ya, nah kalau nggak bayar itu muncul di mana? Setelah semua ads ini selesai, baru keluar yang punya kita. Nah, kalau misalnya kita melakukan dengan benar ya, search engine optimization, menaruh meta tag yang betul, mau optimasi, jangan ada broken link, itu biasanya kita akan muncul lebih atas.
Ya, kita akan muncul lebih atas. Dan inilah yang disebut search engine advertising dan optimization ya. Yang satu organik, yang optimization organik ya, yang advertising ini bayar. Kita lihat apa sih istilah dalam search engine marketing. Ada berbagai istilah dan saya rasa kalian ya itu kalau benar-benar nanti serius akan berkecimpung di dunia e-commerce itu harus tahu istilah-istilah ini ya. Paling sering dipakai contohnya adalah pay per click PPC ya, iklan pencarian jenis utama dari iklan mencari ya. Jadi kita baru bayar ads kalau orang ngeklik gitu ya, konsepnya gitu. Yang kedua, AdWords ya. Kalau AdWords itu punyanya Google sih sebetulnya ya. Jadi kita masang iklan itu jadi ada AdWords. Nah, kemudian yang ketiga ada yang disebut AdSense. Kalau AdSense ini justru ya kalau kalian mau, kalian punya potensi untuk mencari uang dengan AdSense. Jadi kalian punya blog sendiri, punya situs YouTube sendiri, terus kamu nanti masuk ke AdSense, kamu ambil ada perusahaan yang mau pasang iklan, kamu ambil, taruh di infonya di situs kamu. Nanti jadinya kamu akan dapat komisi dari situ. Berikutnya display ad ya. Nih display ad. Nah ini saya mau kasih contoh ya. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke situs lain, terus atau muncul iklan produk lain bukan dari situs itu ya. Nah jadi contoh kalau saya pergi ke freepik.com, keluarnya Lululemon ya. Lululemon itu produk sport ya yang sangat sebenarnya harganya mahal banget ya. Tapi banyak yang suka ya si Lululemon ini. Nah, jadi dia bayar ke Freepik untuk taruh supaya bannernya muncul di situ. Ya, oke. Nah, jadi ini bisa adalah pesan promosi yang bisa direspon oleh pengguna dengan mengklik banner atau mengikuti link ke deskripsi atau penawaran produk. Biasanya ini mencakup iklan spanduk, multimedia, iklan video, dan sponsor. Oke. Selanjutnya jenis display ads. Ini ada macam-macam ya. Ada banner ad, ada rich media ad, ada video ad. Ya. Kalau banner ad kita buat mirip kayak tadi ya. Kalau rich media ads itu kita lagi ke situs mana atau muncul nih kayak si smart ini ya. Terus video ads juga saya kalau ke kompas.com nanti suka keluar nih ada video. Dan di sini memang ditulisannya adalah ads. Ya. Oke. Jadi tinggal tergantung kalau kita sih kalau yang namanya ads itu selalu kitanya yang bayar ya. Bukan organik, oke? Ada biaya. Email marketing selanjutnya, email marketing itu mengirim email langsung ke pengguna yang tertarik dan sudah terbukti menjadi salah satu komunikasi pemasaran yang paling efektif. Ya banyak sekali toolnya ya. Kalian bisa pakai free, tapi biasanya ada keterbatasan. Paling misalnya 1000 kontak gitu ya kalau free. Nah kalau misalnya kamu banyak emailnya, kamu harus langganan. Ya, langganan tinggal terserah mau pakai yang mana, masing-masing ada kelebihannya. Ya, kalau tinggal kamu cek aja kemampuan apa yang kamu butuhkan dan dan biayanya sanggup bayar berapa. Nah, enaknya biasanya kalau pakai engine-engine ini kita nggak usah pusing-pusing mikirin template kayak apa gitu ya. Pokoknya semuanya sudah diatur sedemikian rupa dan kita tinggal pakai saja template-nya lalu kita tinggal ketik-ketik kata-katanya. Upload logo kita gitu ya dan gambar gitu ya, terserah lah. Tapi pokoknya gampang banget. Oke. Nah, selanjutnya lead generation untuk marketing. Nah, kalau lead generation marketing ini berarti menggunakan beberapa kehadiran e-commerce untuk menghasilkan prospek bagi bisnis yang nantinya bisa dihubungin dan bisa diubah jadi pelanggan. Nah, jadi kalau kalian perhatikan nih sebagai contoh, ini adalah situs Hootsuite ya. Dia ini social media management. Pada saat kita ngeklik ke situ, keluarlah sign up today free ya. Nah, kalau disebut sign up today free, ini berarti kita akan terdaftar emailnya dan nanti setelah ini bisa kita mereka akan mendapatkan data kita. Nah, ini yang disebut dengan lead generation. Mereka mencoba mengenerate atau menghasilkan prospek atau lead. Berikutnya kita juga kenal yang namanya affiliate marketing ya. Tadi saya sudah sebutkan sedikit. Affiliate marketing itu melibatkan perusahaan yang memasang logo atau iklan spanduknya di situs web perusahaan lain, tempat pengguna situs tersebut mengklik ke situs afiliasi. Dan ini bisa banget kita pakai kalau kita sebagai perusahaannya yang mau jualan barang, kita berarti nggak usah repot-repot nyariin audiens yang sesuai dengan pasar yang kita tuju. Pada saat yang sama, dan juga nggak usah bikin konten ya, karena kan kita pakai konten dia. Nah, kalau misalnya kita
kalau kamu sebagai pengguna pengen dapat uang, menghasilkan uang dari affiliate marketing, kamu juga bisa. Ya gampang lah, nggak susah ngesetnya. Tinggal kamu pasang banner ya dan lain-lainnya ada di situs kita. Selanjutnya kita juga kenal dengan yang namanya viral marketing. Ya, viral marketing ini adalah bentuk pemasaran sosial yang melibatkan pelanggan untuk menyampaikan pesan pemasaran perusahaan kepada teman, keluarga, dan kolega. Ya, nah saya pengen kasih contoh. Salah satu marketing yang paling viral ini sebetulnya di TikTok, dan sekarang makin banyak ya, saya yakin ya, makin banyak yang viral-viral di TikTok. Nah, ini salah satu contoh adalah I Sleep Face ya, dan I Sleep Face ini salah satu yang paling viral ya. Kita lihat ya sebentar ya, apa sih yang mereka lakukan? Sebetulnya mereka mempromosikan kosmetik ya, mempromosikan kosmetik. Yuk kita lihat dulu sebentar ya. Aku klik dulu. Saya harus stop dulu. Oke, baik ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana eye, lips, and face itu ternyata menjadi satu marketing yang luar biasa viral. Ya, dan saya lihat banyak banget ya sekarang contohnya. Kalau yang banyak berhasil, kamu tinggal cari aja. Kan kalian kan generasi kalian harusnya udah sering lihat TikTok lah ya. Jadi kalian bisa lihat yang mana nih yang sangat populer, dan juga dengan hashtag seperti FYP ya, for your page gitu ya. Jadi kalian bisa benar-benar membuat satu advertising yang sebenarnya bisa viral ya. Jadi saya kan berada di grup yang sedang mencoba untuk membuat TikTok itu lebih efektif gitu ya. Dan menarik sekali, ada yang cerita dalam 12 jam dia nambah 6.000 followers ya di TikTok. Luar biasa ya. Pasti ada sesuatu yang betul yang dia buat gitu di dalam konten dia. Nah, ini akan menarik sekali menurut saya. Rasanya ini adalah the future of dunia advertising ya, terutama mereka-mereka yang berada di TikTok ini sekarang akan bertumbuh ya, bertambah umur juga ya, jadi mereka akan punya kemampuan daya beli yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Oke. Selanjutnya adalah social marketing dan ads ya. Nah, social marketing dan ads itu melibatkan penggunaan grafik sosial untuk mengkomunikasikan citra merek dan secara langsung mempromosikan penjualan produk dan layanan. Nah, biasanya contohnya adalah semacam ini. Ini adalah advertising untuk menunjukkan bahwa rokok itu berfungsi tidak baik terhadap kecantikan ya. Nah, jadi ini sebetulnya social marketing ya, karena berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas tidak baiknya rokok ya. Kemudian di sini ini menunjukkan ya Head and Shoulder, kalian tahulah ini adalah sampo untuk anti ketombe ya. Nah, dia bilang bahwa dia maunya semua pakai produk-produk yang ramah lingkungan dan dia tidak mau menghancurkan hutan gitu ya, maksudnya gitu ya. Jadi iklan ini itu akan menarik ya, dan pada saat yang sama orang akan ada dorongan untuk, oh ya, dengan aku membeli produk ini, aku membantu untuk melestarikan lingkungan, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita juga lihat ada mobile dan local marketing dan ads ya. Mobile dan local marketing dan ads itu melibatkan penggunaan iklan bergambar, iklan mesin telusur, iklan video, dan juga berbagai message seluler di perangkat seluler yang sekarang sangat tinggi penggunaannya. Ya, dan ini keunggulan dari mobile marketing itu biasanya situs kita dan Google Analytics bisa mendeteksi kamu itu lagi ada di mana. Karena kan apa, GPS-nya jalan. Kecuali kamu matiin ya. Kalau kamu matiin ya dia nggak bisa ngedetect. Oke. Jadi ini sebagai contoh ya, saya mau tunjukkan misalnya Macy's ini seperti Matahari Dept Store ya kalau di Indonesia ya. Dia untuk mobile marketing dia tampilannya seperti ini. Kemudian juga dia kalau ada message promo alert, kemudian juga untuk mendapatkan leads ya. Nah, kalian mungkin kalau di Indonesia kalian pernah nggak pergi ke daerah mana terus tahu dapat pesan Dunkin Donut diskon segini-segini di sini gitu ya. Terus kamu pergi kemana lagi dapat lagi Dunkin Donut. Jadi itu sebetulnya di-trigger oleh kamu berada di mana. Pada saat mobile ads kamu menyentuh jaringan itu, keluarlah si iklan itu. Ya, jadi itu sangat bisa menyentuh
kamu lagi di lokasi mana, kamu ditargetkan untuk pasar mana, ya. Selanjutnya kita juga kenal dengan multi-channel marketing. Ya, multi-channel marketing ini maksudnya gimana? Nah, sekarang ya zaman gini gitu ya, nggak mungkin lah kamu cuma ngandalin satu saja channel marketing. Rasanya yang terbaik adalah kamu bisa mengkombinasikan, mengawinkan semua kemungkinan channel marketing itu sehingga kamu akan mendapatkan titik yang paling efektif. Ya, jadi kalau sebuah perusahaan, terutama untuk e-commerce, ya kita pakailah semua yang memungkinkan. Ya, kita punya store memang ya, tapi kita sediakan juga katalognya, kita sediakan juga ada websitenya, ada search engine ads, terus juga bisa ngirim surat atau brosur ya, kirim email lewat TV, radio, Facebook, YouTube dan Spotify misalnya, sosial media pokoknya ya. Nah kalian mikir lah Bu, ini mahal banget dong biayanya. Ya iya, ya makanya kalian kan nanti pilih ya, yang mana yang kalian sanggup dan paling optimal. Karena kan nggak semua efektif juga gitu kalau menurut saya. Cuman kalau misalnya kalian cuma pakai satu, itu nggak akan cukup, ya nggak akan cukup pasti. Jadi saya pengen berbagi sedikit pengalaman saya ya. Dulu saya untuk bisnis fitness itu hanya paling banyak mengandalkan flyer, ya jadi brosur-brosur. Brosur kita edarkan gitu ya, karena kita selalu berpikiran bahwa pasar kita itu adalah pasar yang lokal. Jadi kita tuh pengen dapetin orang yang memang lewat di daerah situ. Wah setiap bulan saya tim saya itu mengedarkan ya bisa sampai 10.000 flyer. Itu banyak sekali, luar biasa ya. Dan melelahkan ya, saya tahu buat staf saya juga. Dan ternyata ya, begitu gara-gara pandemi kan saya udah nggak bisa tuh ya. Saya ganti dengan digital marketing. Wow, ternyata hasilnya jauh lebih baik, jauh lebih baik. Dan ini lumayan gitu ya, dalam arti, oh untung juga nih pandemi. Ternyata sekarang hasilnya lebih baik, karena ternyata dengan media sosial kita bisa meraih pasar lokal juga tetap, dan juga malah orang yang lebih jauh juga tetap mau datang gitu ke tempat kita. Ya, yang pastinya itu tidak cukup. Saya kan ada website, ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, terus tetap ada flyer ya, karena kalau flyer biasanya saya akan edarkan masuk ke rumah-rumah, oke, masuk ke rumah-rumah, dilempar aja gitu ya ke rumah-rumah, kemudian nanti ya tinggal lihat aja apalagi yang bisa untuk menambah supaya exposure dari produk dan jasa kita itu bisa ke lebih banyak orang.